Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, pimpinlah kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita, Yesus berkuasa atas waktu. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan waktu. Pepatah mengatakan, orang yang bisa mengatur waktu berarti bisa mengatur hidupnya. Waktu tidak bisa disimpan, juga tidak bisa dibeli. Waktu adalah kebutuhan pokok manusia, dan banyak orang bermasalah karena tidak bisa menata waktunya dengan baik. Orang kaya punya uang untuk menikmati kesenangan, tetapi tidak punya waktu untuk merealisasikan kesenangannya karena sibuk mengurusi kekayaannya. Sebaliknya, orang miskin punya banyak waktu untuk menikmati kesenangan, tetapi ia tidak punya uang untuk merealisasikannya. Saudara, seringkali orang mengalami persoalan karena waktu. Dia berkata, "Aduh, sayang sekali. Saya mau ikut, tapi tidak ada waktu. Saya tidak punya waktu. Waktunya tidak tepat. Itu kan sudah lama, aku sudah lupa." Atau yang lain berkata, "Kok cepat sekali?" Dan lain sebagainya. Dalam bacaan kita, ada seorang yang sakit 38 tahun. Dia mengalami penderitaan yang panjang. Jikalau kita rinci, penderitaannya macam-macam. Pertama, penderitaan fisik. Sakit lumpuh 38 tahun adalah penyakit parah, sudah terlalu lama, dan bisa menimbulkan persoalan yang lain. Maka muncullah yang kedua, persoalan ataupun penderitaan psikis. Orang yang sudah lama sakit bisa jadi pesimis, frustasi, hopeless, bahkan tidak jarang ada yang bunuh diri. Yang pasti bahwa penderitaan psikis pasti sangat menyiksa. Ketiga, penderitaan sosial. Ketika seseorang baru sakit beberapa hari, orang masih banyak mau mengunjungi. Tetapi kalau sudah berbulan-bulan, apalagi 38 tahun, siapa yang mengunjungi terus-menerus? Pastilah dia merasakan kesepian, tidak punya teman. Ini adalah penderitaan sosial. Tapi yang keempat, bisa muncul masalah intelektual. Orang yang sudah lama sakit bisa juga berkurang dalam hal intelektual. Ingatannya menurun, bisa jadi kurang konsentrasi, pelupa, dan pikun. Yang kelima, bisa masalah finansial. Nah, orang yang sakit berkepanjangan pastilah memerlukan banyak uang untuk pengobatan. Maka, saudara-saudara, ada kata orang bijak, waspadalah. Karena ada orang waktu masih muda mengorbankan kesehatan untuk terus mencari kekayaan. Tapi setelah tua, mengorbankan kekayaan untuk mencari kesehatan. Jadi kita perlu waspada. Yang keenam, ini masalah spiritual atau masalah kerohanian. Masalah dosa, itu adalah merupakan masalah terbesar. Orang berdosa penuh dengan keluhan-keluhan dan bisa menyangkal Tuhan karena banyak penderitaan, termasuk karena kelamaan menderita. Itu akhirnya bisa menimbulkan berbagai dosa. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sudah mengubah air menjadi anggur dengan kualitas yang terbaik. Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa atas jarak, yang menyembuhkan anak pegawai istana dari jauh. Dan ketika Yesus melihat orang lumpuh 38 tahun, berbaring tak berdaya, hatinya dipenuhi belas kasihan. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau saudara ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, pasti semua orang mau sembuh. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, atas sakit penyakit. Dia berkuasa atas waktu yang panjang. Tidak ada waktu yang terlalu lama ataupun terlalu singkat bagi Yesus untuk menyatakan kuasanya. Amin. Saat itu juga orang lumpuh itu sembuh dan berjalan. Dia disembuhkan
dari masalah yang begitu kompleks, dari segala penderitaannya. Semuanya dituntaskan, diangkat oleh Tuhan Yesus. Saudara, melalui renungan ini, kita diajar untuk mempercayai Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Kita berjalan dalam waktunya Tuhan, mengikuti jalan-jalannya yang membawa kita kepada tujuan. Orang yang sudah dipulihkan itu akhirnya menceritakan dan atau menyaksikan tentang pengalamannya bersama dengan Yesus. Berapa lama waktu kita di dunia ini? Kita tidak tahu. Tapi mari kita menggunakan waktu kita untuk terus menyaksikan Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang penuh belas kasihan, yang berkuasa atas waktu, bahkan atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin kami terus mengikut Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.